wabarakatuh. My name is Verina Yulianti from the 7th semester students of English Education Department at Sultan Ageng Tirtayasa University. In this occasion, I will show you a video of myself teaching senior high school students. So let's watch it together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Okay, so before we start our learning today, let's us pray basmalah together. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Okay, before we discuss our lesson today, I would like to ask you some questions. Jadi sebelum kita mulai untuk mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini, Miss mau bertanya kepada kalian. Nih, kelihatan kan di depannya ada gambar apa? Kelihatan ya? Nah, jadi so the question is, do you like watching news in television? Pertanyaannya adalah, apakah kalian suka menonton berita di televisi? Ada suka nggak? Suka. Suka? Iya. Pada suka ya? Iya. Nah, kalau gitu selanjutnya, the second question. Nah, do you like reading newspaper? Apakah kalian juga suka baca koran? No. Nggak suka, berarti enggak. Jadi memang ada yang suka dan nggak suka ya. Biasanya kalau yang suka nonton berita di TV itu sukanya nonton berita kayak apa? Apakah itu entertainment atau politik atau tentang olahraga? Biasanya tentang apa? Olahraga mungkin. Pipi? Politik. Oke, jadi memang macam-macam ya. Ada yang olahraga, politik sama entertainment. Oke, if you like doing all those things, it means that you are familiar with news item text. Jadi apabila kalian suka menonton berita di TV atau baca koran, itu berarti kalian itu nggak asing sama text news item. So today we are going to learn about news item text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks news item atau yang dalam bahasa Indonesia itu teks berita ya. So, what is news item atau what is the definition of news item text? Jadi apa sih pengertian dari teks news item? Nah, news item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi, teks news item itu merupakan suatu teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang suatu kejadian atau peristiwa sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Nah, jadi kata newsworthy di sini itu berarti layak untuk diberitakan. Jadi nggak semua kejadian atau peristiwa itu bisa diberitain ya. Hanya kejadian atau peristiwa yang penting aja yang bisa diberitain. Jadi sebaliknya gitu, kalau misalnya kejadian atau peristiwa itu nggak penting, maka dia nggak layak untuk diberitain atau semua orang itu nggak harus tahu gitu tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, lanjut, this kind of text can update you with important things and most recent highlights of the day. Jadi boleh sambil dicatat. Some media containing news item are newspaper, radio, or television. Jadi beberapa media yang mengandung atau yang berisi teks news item itu ada, pertama newspaper. Newspaper itu artinya koran ya. Yang kedua ada radio, terus yang ketiga ada televisi atau online artikel ya, artikel online yang suka kalian lihat di handphone atau di smartphone gitu ya.
lanjut ya. Yes, Miss. So, next is what is the social function of news item? Social function itu apa sih? Social function itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah fungsi sosial atau bisa juga disebut tujuan. Jadi apa sih tujuan dari teks news item ini? Nah, tujuannya adalah news item text is used to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi fungsi sosial atau tujuan dari teks news item ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang suatu kejadian atau peristiwa sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Okay, next is what are the generic structure of news item text? Nah, apa aja struktur teks dari teks news item? Jadi generic structure ini artinya adalah struktur teks pada news item text atau teks berita. Apa aja struktur teksnya? Nah, news item text itu memiliki 3 struktur teks atau 3 generic structure. Yang pertama ada main events atau newsworthy event. Yang kedua ada elaboration or background events. Background events itu kalau dalam bahasa Indonesianya kejadian, latar belakang kejadian. Nah, yang terakhir ada resource of information atau source. Source itu dalam bahasa Indonesia adalah sumber. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. In newsworthy events, it recounts the events in summary form. Jadi kalau di newsworthy event itu, dia paragrafnya berisi berita utama atau ringkasan mengenai suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Jadi biasanya newsworthy event ini letaknya di paragraf 1 ya. In background events, it elaborate what happened, to whom, and in what circumstance. Jadi di background event ini dia membahas tentang latar belakang kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Terus juga siapa saja yang terlibat, terus kapan. So what are the language features used in news item text? Language features itu dalam bahasa Indonesia adalah unsur kebahasaan. Jadi apa aja sih unsur kebahasaan yang digunakan di teks news item? Mari kita bahas sama-sama. Jadi unsur kebahasaan yang pertama adalah focusing on circumstances. Jadi memfokuskan pada kejadian atau peristiwa. Si teksnya itu memfokuskan pada kejadian atau peristiwa. Lalu using a simple language in writing the text. Nah, dalam menulis teks news itemnya itu harus menggunakan bahasa yang sederhana. Lanjut, yang kedua yaitu using action verbs such as cause, hit, crush, and etc. Jadi menggunakan action verbs. Action verbs itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja aksi gitu, contoh gitu. Nah, yang selanjutnya ini this is the exam nih, ini artinya itu berarti seorang anak laki-laki yang bersembunyi di sumur roda pesawat itu selama. Nah, jadi inti dari isi teksnya ini, isi beritanya ini adalah memberitakan tentang seorang anak laki-laki yang bersembunyi di pesawat. Now let's identify the generic structure of news item text. Sekarang kita mari identifikasi bersama-sama struktur teks dari teks berita yang ada di sini, teks news item yang ada di sini. Tadi masih ingat kan struktur teks news item itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama newsworthy event, yang kedua ada background event, dan yang ketiga ada source atau sumber ya. Nah, sekarang kita lihat nih, mari kita identifikasi paragraf mana sih yang mengidentifikasi newsworthy event. Nah, newsworthy event itu tadi apa? Newsworthy event itu merupakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Dia merupakan berita utama. Nah, itu newsworthy event itu ada di paragraf berapa coba? Ada di paragraf 1. Ya, jadi newsworthy event itu terletak di paragraf 1. Nah, untuk selanjutnya yang background events. Background event itu tadi merupakan latar belakang kejadian.
dalamnya ada siapa saja yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian itu, terus di mana sih kejadian atau peristiwanya itu terjadi, dan juga kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi. Itu ada kira-kira di paragraf mana? Ada di paragraf berapa aja yang termasuk latar belakang itu? Background event ada di paragraf 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. Jadi ada background event 1 dan background event 2 gitu. Lanjut, yang terakhir itu ada source atau sumber. Sumber itu tadi isinya biasanya berupa sumber dari pernyataan sumber atau komentar dari saksi atau yang pernyataan dari ahli, pendapat dari ahli. Terus tadi struktur teksnya adalah source ya. Source itu tadi bisa berupa sumber dari komentar dari para saksi atau pernyataan dari narasumber atau pendapat dari para ahli. Nah, yang menjadi ciri khas di source ini itu biasanya ada quotation atau kutipan. Kutipan itu yang berisi pernyataan dari si narasumber itu. Ya, ini bisa dilihat berarti dia ada di paragraf berapa yang source-nya itu? Paragraf 4, betul. Nah, ini yang dari Miss bilang, dia ada ciri khasnya ada kutipan atau quotation. Nah, dari sebelum kata our ini ada kutipan, dan setelah kata survive ini ada kutipan juga. Nah, berarti kalau ada kutipan ini ada yang berbicara tentang ini kan, ada yang mengeluarkan pernyataan ini. Siapa yang mengeluarkan pernyataan ini? Dia adalah Hawaiian Airlines atau pegawai penerbangan di Hawaii. Dia ngomong seperti ini. Oke, gitu. Dan sampai saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah pada mengerti? Sudah cukup ya? Udah pada ngerti ya, jadi tentang use item text itu apa, fungsinya dia apa, generic structure-nya dia apa aja, dan language features-nya yang digunakan itu apa aja. Itu tadi udah pada nyatet juga ya. Jadi jangan lupa setelah ini tetap dipelajari materinya. Gitu mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. So that's all for today. Keep spirit and stay safe for all of us. Tetap semangat dan juga tetap berhati-hati di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention, and thank you very much for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.